bagaimana menurut pandangan Abang? Berdampak nggak terhadap kinerja gubernur? Apa yang dilakukan oleh teman-teman penggiat lah khususnya Bang, terhadap mungkin riak-riak yang dibangun selama ini Bang? Mungkin persoalan pembangunan secara umum lah kita anggap ya, nggak perlu kita bicara khusus kayak stadion kayak apa, rumah sakit atau apa yang terjadi hari, tapi secara umum Bang, berpengaruh nggak, berdampak nggak itu Bang, bergejolak nggak secara mungkin Abang penganalisa konflik ini Bang? Baik, sebagai potensi ya. Selamat sore Mbah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Idris. Wow. Pemirsa, hari ini kita hadir kembali ya bersama Bincang Kita yang tentunya mengedukasi masyarakat Jambi secara keseluruhan. Tidak asing hari ini dia bukan seorang bintang tamu sih, tapi beliau hadir selaku senior kita yang pernah membimbing, membina kita baik di kalangan aktivis, LSM, wartawan, apapun itu. Beliau jagonya. Siapa yang nggak kenal Mbah Sigit? Nama lengkap Mbah? Mohon maaf saya buka ya. Iya. Sigit Eko Yuwono. Oh, Sigit Eko Yuwono. Yang mana beliau ini adalah salah satu mantan daripada aparatur sipil negara ASN ya. Waktu itu beliau aktif di dinas ataupun Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi atau Kesbangpol. Betul. Provinsi Jambi di bidang penanganan konflik. Penanganan konflik. Nah, pemirsa, hari ini kita mau bicara seputar tentang aktivitas beliau setelah tidak lagi bergelut di bidang pemerintahan, tetapi dengar-dengar kabar beliau ini sekarang aktif di bidang politik ya. Nanti kita tanya lebih jauh mau ngapain dia. Karena biasanya orang-orang yang menangani bidang penanganan konflik ini sangat banyak sekali informasi, sangat banyak sekali aktualisasi yang sudah pernah dia rasakan dan pernah dia benahi. Pingin tahu seputar Jambi hari ini dari Mbah Sigit sendiri, seperti apa perkembangan situasi Provinsi Jambi yang Mbah ketahui Mbah hari ini, karena kan Mbah sangat berpengalaman di bidangnya itu, seperti apa penanganan konflik-konflik sehingga tidak terjadi lagi konflik yang ada di daerah Jambi ini. Mungkin sekilas dulu Mbah tentang penanganan konflik yang dimaksud, kira-kira apa itu Mbah yang pernah Mbah bidangi? Oke, baik. Jadi terima kasih. Saya panggil Bung ya? Iya. Bung Idris. Per 1 September 2021 saya sudah memasuki purna tugas. Purna tugas namanya ya. Di wisuda sebagai pensiunan. Pensiunan. Alhamdulillah selamat sampai ke akhir masa jabatan pengabdian. Dan jabatan terakhir dipercaya oleh Pak Gubernur Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2010. Jadi hampir 11 tahun di jabatan yang sama, tidak berpindah-pindah di bidang penanganan konflik, karena memang mungkin ya sulit untuk mencari sosok yang punya jaringan, pergaulan, kemudian peduli terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan. Sehingga sampai pensiun baru digantikan. Dan cukup banyak pengalaman selama menangani penanganan konflik di Provinsi Jambi terutama. Dan sebagaimana kita tahu, Bung Idris, konflik itu kan ada 5 ya jenis-jenis konflik. 5 jenis-jenis konflik itu ya. Yang pertama itu konflik yang berlatar belakang sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, baik itu perkebunan, kehutanan, pertambangan, ya kan? Dan lain-lain yang menyangkut sumber daya alam. Yang kedua konflik politik. Konflik politik. Ya, ada pemilu, pilkada, pilpres, pileg yang mungkin ada riak-riak yang bisa menyebabkan konflik vertikal maupun horizontal. Yang ketiga itu ada konflik SARA.
Konflik SARA ya. Ya, bukan isu SARA agama ya. Bukan SARA ya, tapi SARA. SARA. Suku, agama, ras dan antar golongan. Iya. Yang cukup butuh perhatian, karena kalau sudah terjadi konflik SARA ini sulit untuk mendamaikan atau memulihkan luka. Kemudian yang berikutnya itu ada konflik tapal batas wilayah administrasi daerah. Oh iya, iya. Baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi. Ya, ya. Dan yang terakhir itu ada konflik perekonomian. Konflik perekonomian. Ya, yang disebabkan barangkali oleh upah buruh, oleh kelangkaan sembako, masalah listrik, air dan lain-lain yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat dan bisa menimbulkan konflik juga. Jadi itulah yang Mbah tangani selama 11 tahun ini ya? Itu, tapi untuk Jambi yang menonjol itu konflik sumber daya alam. Konflik sumber daya alam. Kemudian konflik politik. Konflik politik. Dan yang ketiga konflik tapal batas. Tapal batas. Ya. Nah, konflik sumber daya alam, alhamdulillah beberapa bisa kita urai, kita selesaikan. Tentu bersama-sama dengan anggota tim yang lain, karena kita punya tim. Ya, ya, ya. Namanya tim terpadu penanganan konflik sosial. Ya. Yang ketuanya itu ya kepala daerah. Kalau tingkat provinsi gubernur, tingkat kabupaten kota ya bupati dan wali kota, anggotanya seluruh unsur terkait. Alhamdulillah selama ini koordinasi, kerjasama, sinerginya cukup baik ya. Dengan segala keterbatasan kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan konflik lahan yang terjadi di beberapa kabupaten di Jambi. Di Jambi. Ya. Nah, kemudian konflik politik itu terjadi misalnya masalah pemilihan kepala daerah. Tetapi alhamdulillah konfliknya bukan konflik horizontal, tapi bisa diselesaikan secara hukum, melalui Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ya. Nah, artinya diselesaikan secara hukum, secara elegan, dan semua pihak bisa menerima hasil dari putusan MK itu. Alhamdulillah tidak terjadi konflik antar masyarakat. Dan yang ketiga yang cukup menonjol juga konflik tapal batas wilayah. Tapi ini juga diselesaikan antar pemerintah. Antar pemerintah, jadi tidak terjadi konflik antar warga dari satu atau dua desa, kecamatan dan kabupaten, tetapi diselesaikan melalui jalur pemerintah. Mungkin itu yang selama ini pengalaman yang kami temui, kami tangani dan selesaikan. Dan alhamdulillah kita Jambi waktu itu pernah meraih peringkat 2 nasional. Meraih peringkat 2 nasional? Ya, untuk penanganan konfliknya. Penanganan konflik. Ya. Jadi beliau mungkin selama ini masyarakat Jambi nggak tahu ya, untuk penyelesaian konflik ini ada di tangan beliau. Mungkin bekerja sama dengan Forkompinda, tentunya Pak ya, pemerintah. Dan bagaimana penyelesaian situasi, keadaan, agar tidak menjadi konflik. Ini urusan ranah beliau. Tapi ngomong-ngomong hari ini Mbah kan sudah tidak menjabat lagi nih, ya kan? Apakah masih aktif melakukan mungkin diskusi atau mungkin pemerintah yang hari ini mungkin masih bisa minta bantuan atau apa kepada Mbah untuk diskusi menangani konflik yang berikutnya ini? Oh iya, jadi setelah purna tugas tentu tugas ini beralih kepada pengganti, dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dengan baik. Dan saya pun secara pribadi tidak putus komunikasi dengan teman-teman di berbagai instansi, Kesbangpol, Kepolisian, TNI, dengan BIN, ya unsur-unsur Forkopimda, termasuk dengan pimpinan Dewan dan anggota Dewan. Kita masih sering berkomunikasi, diskusi, tentu di luar dinas ya, secara informal ya. Kita membahas hal-hal yang penting yang perlu diselesaikan. Nah, kebetulan tahun ini saya pribadi dipercaya melalui rekomendasi Kesbangpol barangkali kepada Bapak Gubernur, dipercaya menjadi ketua FKDM. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM itu apa? Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ya, itu mitra pemerintah daerah, mitra seluruh OPD dalam hal deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan instabilitas, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi kita
dari FKDM yang keanggotaannya itu perwakilan dari berbagai lembaga yang ada. Utusan dari lembaga-lembaga resmi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada perguruan tinggi, dan lain sebagainya, ada unsur media massa. Kita dalam berjalan hari ini FKDM itu, Bang? Dengan segala keterbatasan, alhamdulillah ya, karena kita kalau untuk pendanaan itu masih ada di Kesbangpol, ya, belum dilimpahkan atau dihibahkan secara gelondongan ke FKDM, tapi masih ada di Kesbangpol. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian lah dari pemerintah provinsi, DPRD untuk memberikan anggaran yang cukup sehingga kita bisa berjalan organisasi ini, karena memang kita butuh ke daerah-daerah untuk mengumpulkan informasi, ya, karena tugasnya hanya mengumpulkan, menerima, menyaring, mengolah, dan menyajikan informasi ya, yang sifat-sifatnya krusial, penting untuk kita rekomendasikan kepada para kepala OPD dan Pemprov Jambi, kepada Gubernur Jambi untuk ditindaklanjuti. Luar biasa ya. Ya, tapi sebatas informasi. Jadi sebatas informasi, tidak teknis mengeksekusi, kerjanya, ya. Tidak mengeksekusi. Kalau eksekusi tentu tugas OPD, aparat keamanan dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, Mbak udah pasca sudah nggak lagi di birokrasi, masuk ke ranah politik informasinya ini. Benar atau enggak ini, Mbak? Belum. Ya, kalau politik praktis belum, karena politik praktis kan ada di parlemen atau di DPRD. Iya, iya. Tapi ya kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih kepada pergaulan, ya, pikiran, fisik juga bergerak terus sehingga tidak cepat pikun. Iya, ya, dan banyak sanak, banyak rezeki. Kebetulan ya dari dulu saya berteman dengan semua teman-teman di berbagai partai. Iya, karena iya. Partai apapun itu adalah aset bangsa yang perlu kita jaga, perlu kita bagaimana ya, kita support. Nah, masalah nanti saya ke partai mana tentu nanti. Tapi hari ini partai apa? Belum ada? Sementara ini saya masih di Ormas. Di Ormasnya? Ya, di Ormas namanya MKGR. MKGR. Ya, di Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong. Gotong Royong. Ya, bukan under bawah Golkar, bukan? Itu pendiri Partai Golkar. Salah satu ormas dari 3 ormas pendiri Partai Golkar. Pendiri Partai ada Golkar. Kosgoro, ada MKGR, ada Soksi. Kebetulan saya dipercaya menjadi sekretaris DPD Ormas MKGR Provinsi Jambi. Artinya tujuannya tentu menghidupkan Partai Golkar juga, toh? Secara tidak langsung iya, ya, karena memang pendiri bagaimana juga MKGR adalah pendiri Partai Golkar. Tetapi ke depan mau kemana, mau jadi apa, tentu kita butuh pemikiran yang matang, persiapan yang matang. Ya, untuk sementara ini pergaulan aja dulu. Pergaulan aja dulu. Inilah Mbak Sigit ya, aktivitasnya yang kita ketahui. Tapi dulu bukan main, aktif mengelola penanganan konflik. Cuma hari ini mau bicara serius ini sama Mbak Sigit yang sudah tidak lagi menjabat atau punya jabatan di lingkup pemerintahan ya, Mbak Sigit. Secara detail dikit, tapi nggak detail amat sih, secara umum lah gambaran kondisi Jambi hari ini yang Mbak Sigit ketahui, yang Mbak pantau, secara pengamatan dan analisa Mbak Sigit sendiri yang terjadi. Karena mengingat hari ini yang kita ketahui dan kita rasakan dan kita lihat, mungkin baik di berbagai media, ini terlalu katakan naif, enggak juga ya, apa yang dilakukan oleh gubernur kita sekarang. Apakah benar ada ketidakseriusan pemerintah provinsi untuk membangun daerah ini, atau memang mau main-main, atau mungkin ada kendala-kendala lain sehingga asumsi-asumsi teman-teman ini kan banyak terjadi anggapan tidak ada keseriusan untuk membangun daerah ini, seperti itu yang kita lihat gambarannya. Tapi menurut amatan Mbah Sigit sendiri, kondisi Jambi hari dipimpin oleh abang kita, kakanda kita, Bang Haris ini seperti apa kacamata abang? Baik, jadi untuk provinsi, kabupaten, kota di Jambi kita tahu ya, baru beberapa waktu yang lalu menyelesaikan beberapa pilkada di beberapa kabupaten dan kota. Iya bang. Mungkin belum setahun ya? Belum sampai setahun. Tapi gejolaknya luar biasa. Nah, bang. Artinya apa? Setelah pilkada kemarin 5 kabupaten, 1 provinsi kan, kemudian
ada kebijakan untuk pilkada serentak dan pemilu serentak di 2024 dengan waktu yang pendek. Artinya suasana politik ini hangat terus, hangat terus karena kalau 5 tahun kan sempat mendingin, kemudian nanti stabil, kemudian menghangat lagi. Tapi ini karena waktunya pendek, ya kan, dari tahun 2020 kemarin ke 2024 itu relatif pendek, sehingga artinya ya sambil kerja sambil persiapan barangkali para politikus ini kan gitu, menyiapkan diri untuk 2024. Wajar kalau ada riak-riak, ada sedikit menghangat dan lain sebagainya. Dan harapan dari masyarakat tentu tidak semua bisa dipenuhi. Karena apa? Karena kita hampir 3 tahun terakhir terkena pandemi COVID-19, di mana kebijakan pemerintah, pusat, daerah, ya semuanya fokus kepada penanganan pandemi, sehingga anggaran-anggaran pun yang tadinya awalnya mungkin diplot ke sektor-sektor di refocusing untuk penanganan pandemi, karena keselamatan warga, keselamatan masyarakat itu adalah segala-galanya. Nomor satu keselamatan. Nah, sisanya dalam tanda kutip baru kita mungkin oleh pemerintah didistribusikan ke sektor-sektor lain. Tentu ini akan sedikit mengerem pertumbuhan, sehingga pertumbuhan kita nasional aja cuma sekitar 5,1%. Sekitar itu, dan itu cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, alhamdulillah. Nah, untuk Jambi tadi dikatakan Bung Idris ada yang istilahnya tadi tidak peduli atau tidak membangun. Tentu tidak. Karena apa? Tentu tidak ada satupun pemimpin negeri ini yang bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya. Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Tidak ada. Semua pasti berkeinginan, bercita-cita melaksanakan visi misi dan programnya yang tertuang di dalam waktu kampanye, ya kan, di RPJMD, di program-program tahunan, itu semuanya pasti untuk kesejahteraan rakyat. Hanya saja tadi karena anggaran terbatas. Nah, tentu ini butuh strategi. Antara lain apa? Ya tentu harus pandai melobi pusat. Dengan anggaran daerah yang terbatas, tentu para kepala OPD, ya kan, itu yang harus melobi kementerian masing-masing sesuai jalur masing-masing untuk membawa anggaran pusat ke Jambi. Dan ini yang penting untuk dilakukan, karena kalau hanya mengandalkan APBD kita yang relatif kecil, tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan. Ibaratnya kuenya sedikit, yang mau banyak, kan gitu. Tentu harus pintar-pintar membaginya. Nah, supaya dapat semua gimana? Kuenya yang diperbesar. Bagaimana memperbesar? Tentu dengan pemerintah pusat. Dan kita pantau, kita lihat, kita amati Bapak Gubernur kita, itu cukup intensif. Komunikasi, lobby, dan kalau kita hitung, sudah cukup banyak menteri-menteri yang datang ke Jambi, ya kan? Menteri Marinpes, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain, ke Jambi, artinya ada perhatian. Ada perhatian. Nah, tinggal lagi bagaimana OPD menindaklanjuti ini. Jangan hanya sebatas kunjungan selesai. Tentu harus ditindaklanjuti, harus dikejar, harus dilobi apa yang bisa ditindaklanjuti. Nah, ini sampai Presiden kemarin juga sudah berkunjung ke Jambi, sudah berkunjung ke candi kita, kebanggaan kita, Candi Muara Jambi. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti. Apa yang bisa dibangun? Fasilitas infrastruktur menuju candi, ya kan? Kemudian faktor-faktor pendukung, ya kan? Infrastruktur, untuk menarik wisatawan. Nah, seperti hari ini Waisak misalnya, ya kan? Nah, apakah ada event internasional yang diselenggarakan di Candi Muara Jambi misalnya? Karena itu ibarat dalam tanda kutip pusat ibadah umat Buddha dunia. Karena sebagaimana kita tahu, Candi Muara Jambi itu adalah dulu-dulunya salah satu perguruan tinggi atau universitas tertua di dunia. Dari berbagai negara kuliah, sekolah, nyantri di Candi Muara Jambi. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti. Tapi artinya gubernur hari ini sudah cukup bekerja keras untuk daerahnya. Dan tentu butuh dukungan DPRD, DPRD, karena kita tahu DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Jangan salah.
ya kan? Dan tidak boleh Ya, diwati-wati gitu ya. pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD Dan DPRD. Nah, artinya dua pihak ini bertanggung jawab, bersinergi, ya kan, bergotong royong bersama-sama membangun Jambi. Tidak boleh saling menghambat, saling menjegal, dan saya yakin tidak ada unsur itu. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu di DPRD juga mendukung untuk mewujudkan visi misi program gubernur sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye, karena itu hutang dalam tanda kutip yang harus dibayar, ya kan, nanti akan ditagih di akhir masa jabatan, ya kan. Nah, jadi saya rasa itu penting. Dah, kabupaten, aspirasi kabupaten kan ditampung di Musrenbang, Bung Idris. Kita tiap tahun ada Musrenbang provinsi yang mengundang seluruh bupati, ya kan, tentu disertai dengan dinas-dinas terkait, dimusyawarahkan di tingkat provinsi aspirasi kabupaten, ya kan, kemudian apa yang bisa diakomodir provinsi, bahkan kita mengundang beberapa menteri ke Jambi dalam Musrenbang itu untuk dibahas, diperjuangkan bersama-sama. Nah, inilah jadi istilahnya tidak ada pilih kasih, tidak ada di sini dibangun di sini, tidak, tentu bergiliran. Kalau dananya terbatas tentu bergiliran. Tahun ini barangkali Kabupaten A, besok tahun depan Kabupaten B, dan seterusnya. Dan yang paling penting memang Jambi kan kita ini penghasil sawit, karet, ya, untuk pertaniannya ya. Pinang yang butuh keberpihakan dari pemerintah ya. Antara lain jalan-jalan produksi sehingga sawit itu bisa cepat keluar, hasil bumi bisa cepat ke pasar, ikan bisa cepat ke pasar, ya kan? Ini yang penting, jalan-jalan produksi yang termasuk bantuan benih, bantuan bibit ke petani kita di masa pandemi untuk membangkitkan ekonomi kita lagi di daerah. Tapi begini Bang, kita kan melihat dari berbagai media Bang, mencuatnya, saya nggak tahu kalau dikatakan tidak transparan, gubernur cukup transparan Bang ya dalam bangun daerah ini. Tapi gejolak yang terjadi, banyak isu-isu yang menarik mungkin menjadi pusat perhatian kita mungkin selaku katakan pengamat, penganalisa. Itu bagaimana menurut pandangan Bang? Berdampak nggak terhadap kinerja gubernur? Apa yang dilakukan oleh teman-teman penggiat lah khususnya Bang, terhadap mungkin riak-riak yang dibangun selama ini Bang? Mungkin persoalan pembangunan secara umum lah kita anggap aja, nggak perlu kita bicara khusus kayak stadion, kayak apa, rumah sakit atau apa yang terjadi hari, tapi secara umum Bang, berpengaruh nggak? Berdampak nggak itu Bang? Bergejolak nggak? Secara mungkin Abang penganalisa konflik ini Bang. Baik, sebagai potensi ya. Terjadi konflik? Potensi. Sebagai potensi belum menjadi konflik. Nah, tinggal lagi bagaimana kita memanage atau menyelesaikan potensi ini, meniadakan potensi atau memperkecil potensi konflik menjadi lebih kecil, ya kan? Ibaratnya begini, yang menonjol mungkin selama ini misalnya angkutan batubara. Angkutan batubara yang sering menjadi unjuk rasa adik-adik mahasiswa, mereka menyuarakan aspirasi rakyat, ya kan? Yang merasa dengan angkutan batu bara ini merasa terganggu, banyak kecelakaan, kerusakan jalan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu perhatian khusus angkutan batu bara. Dan hari ini kita mendengar kebijakan Pemprov bersama DPRD akan dilakukan pengerukan Sungai Batanghari di 10 titik dangkal. Ya, dari hulu sampai Talang Duku. Agar apa? Agar nanti bisa mengurangi beban jalan. Beban jalan. Hari ini barangkali ada 5.000-an sampai 6.000 truk batu bara, ya, yang kapasitas 12 ton katakanlah toleransinya. Nah, itu nanti dengan berfungsinya Sungai Batanghari sebagai alternatif angkutan melalui ponton, ya kan, dengan ponton, dengan tugboat, itu sekali angkut mungkin bisa sekian ratus truk, ya kan. Nah, kalau 10 ponton saja berarti sudah 1.000 truk, sudah jauh berkurang. Nah, ini katanya sedang dikerjakan pengerukan sungai ini dari Tenam Jebak Batanghari menuju ke Talang Duku. Dan ini dari dulu memang menjadi wacana untuk memanfaatkan kembali Sungai Batanghari kita ini sebagai salah satu sarana transportasi di samping pemulihan ekologinya, ekosistemnya, kemudian aspek sosial ekonominya. Karena sebagaimana tahu, Sungai Batanghari ini dulunya adalah urat nadi.
lalu lintas, perdagangan, pergerakan manusia di Provinsi Jambi dan hampir di semua daerah. Kenapa? Karena dulu belum ada jalan raya. Iya. Satu-satunya sarana Aliran sungai, pergerakan itu adalah sungai. Nah, dulu sungainya jernih, ikannya banyak, ya kan? Seiring waktu dengan perkembangan masyarakat yang semakin banyak, kemudian eksploitasi hutan, pertambangan, ya kan? Yang hari ini kita lihat airnya coklat. Nah, ini bagaimana menjadi paling tidak dari coklat menjadi kuning, ya kan? Dari kuning nanti menjadi kuning muda, dari kuning muda menjadi biru muda, dan terakhir menjadi biru bening seperti di hulu. Kalau kita lihat di daerah Bangko, ya, di Merangin sana, kemudian di Sarolangun, di hulu-hulu di sana yang belum tercemar peti, belum tercemar limbah-limbah berbahaya, airnya sangat jernih. Bahkan ikannya pun kelihatan kan, ikan semahnya masih banyak. Nah, bagaimana bisa memulihkan seperti itu lagi? Nah, ini tentu PR besar kita semua. Ya, kalau waktu mungkin kita tahu Sungai Thames di Inggris itu butuh 100 tahun untuk membenahinya, untuk menjernihkan kembali. Ya. Nah, mudah-mudahan yang ini tidak sampai 100 tahun sudah bisa bersih dan jernih kembali. Ikan habitat ikan khas Jambi, ya kan? Banyak sekali ikan khas Jambi, ikan endemik Jambi. Ya, ikan botia katanya, itu khas Jambi yang hari ini keberadaannya semakin langka, dan barangkali ikan-ikan lain pun keberadaannya semakin langka. Nah, ini perlu kita tabur benih kembali, ya kan? Dinas Perikanan, Dinas Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Pengairan dan lain sebagainya bersinergi bagaimana pembersihan, pemulihan dan pemanfaatan Sungai Batanghari ini untuk kepentingan kita semua antara lain. Nah, tadi itulah jadi judul tadi dari batu bara sampai ke sungai karena ada kaitan. Ya kan? Yang kemudian yang kedua, konflik lahan memang masih menjadi PR kita, ada beberapa. Terakhir yang kami tangani itu konflik antara sanak-sanak kita, suku anak dalam 113 dengan PT BSU. Ya, dulu PT Asiatik, sekarang namanya PT BSU. Alhamdulillah kita sudah lakukan pendataan, verifikasi, sudah dapat by name by address, udah di SK-kan, ya kan, oleh Pak Gubernur. Tinggal lagi sekarang menyepakati penempatan dan berapa luas lahan masing-masing KK yang akan dikonsesikan kepada mereka di wilayah Batanghari. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa dilakukan penandatanganan, peresmian, penyerahan kepada sanak-sanak kita sehingga konflik selesai. Ya, ini artinya ini sudah 80%. 80% ya. 80%. Artinya itu semua itulah mengurangi dampak potensi konflik ya. Yang mungkin asumsi-asumsi teman-teman penggiat, Bang. Ya. Cuma tentu Bang ada tips mungkin dari Abang sendiri agar tidak ada asumsi-asumsi negatif terhadap pemerintahan kita. Apa tips buat teman-teman gitu, Bang? Apa kira-kira, Bang? Bung Idris, mungkin kita pernah bekerja sama dulu, ingat nggak? Ya, betul. Bekerja sama dengan Pak Gubernur, dengan Kepala Dinas PU, dengan beberapa Kepala Dinas, ya, yang kita buat pemetaan, tabulasi, pendataan seluruh teman-teman Ormas OKP LSM, tak ada satupun yang tersisa. Saya ingat semuanya kita garap. Saya ingat kalau tidak salah sekitar 200-an. Betul. Ya. Dalam waktu itu namanya LSM, sekarang udah Ormas ya. 200-an kita mitrakan dengan OPD. Ya kan? Mitra ya. Ya, sesuai dengan anggaran masing-masing OPD. Yang anggarannya besar, tentu besar pula jatah alokasi Ormas yang dimitrakan. Betul. Bukan bicara uang. Tapi kita bicara pemberdayaan Ormas. Pemberdayaan. Kenapa? Waktu itu ada keluhan dari teman-teman, Mas, siapa sih yang mau seperti kami ini nongkrong-nongkrong samping Kejati, di taman remaja, di sana, di sini, malu Mas katanya. Nah, kalau ada gawean kami gawe katanya, kami bekerja katanya. Nah, dari situlah kita garap waktu itu dengan Pak Ivan Wirata waktu itu Kadis PU-nya, ingat ya? Dengan Pak Marar Tayadi kalau nggak salah. Kita kumpulkan di Dinas PU. Kita presentasikan sebelumnya ke Pak Gubernur, saya presentasi langsung. Betul. Zaman Pak HBA Gubernur. Pak HBA, saya presentasi di rumah dinas, di depan 8 kepala dinas. Ini kiat-kiat
bukan dalam rangka menundukkan, bukan. Iya. Tidak ada pretensi untuk menundukkan atau dalam arti apa, tapi dalam rangka pemberdayaan. Sehingga teman-teman ini punya aktivitas yang positif. Positif. Ya kan? Nah, kita waktu itu strateginya bagaimana OPD ini menciptakan judul-judul pekerjaan yang memang untuk mereka. Betul. Yang tidak perlu keahlian khusus, yang sifatnya umum, yang bisa dikerjakan siapa saja. Betul. Yang sederhana. Sangat bagus. Nah, paket-paket saya kurang paham masalah proyek, tapi katanya itu yang PL apa istilahnya, yang paket-paket PL yang sederhana, ya kan? Pembersihan parit, pembersihan got, misalnya kan? Kemudian pembuatan apa begitu yang sifatnya tidak perlu canggih dan anggarannya juga tidak terlalu besar. Tapi dengan 2 atau 3 paket misalnya untuk satu ormas itu udah cukup. Karena mereka merasa terlibat. Teman-teman merasa punya harga diri dan terlibat dalam membangun daerah itu ya. Ya, punya harga diri. Kalau ditanya mau kemana? Ngurus termin. Wah, kan gagah. Gagah dia. Bawa map, bawa tas, ya kan? Mau ngurus termin. Ya. Iya. Mau masukkan penawaran, ya kan? Gitu. Nah, ini yang hari ini sepertinya saya tidak memantau lagi apakah itu berlanjut atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah rintis, kita sudah plot, dinas ini sekian ormas, dinas ini sekian ormas, dinas ini sekian ormas, silahkan bermitra masing-masing, ya kan? Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dimitrakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa digalang kembali. Bisa digalang kembali untuk mereka merasa diajak membangun Jambi, sehingga merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, otomatis merawat dan menjaga pastinya. Betul. Nah, sama dengan perusahaan. Perusahaan itu kan ada CSR, ya kan? Ada CSR gunanya untuk apa? Nah, dia kan ditujukan untuk masyarakat terdampak langsung. Dan ini besar. Ini kalau diorganisir oleh Bapeda atau sekarang katanya ada forum CSR, nah yang diketuai Pak El Alkon atau siapa begitu, forum CSR, perusahaan-perusahaan besar, CSR-nya, ya kan, berapa persen dari keuntungan untuk CSR dihimpun, dipadukan dengan Bapeda, mewakili Pemprov, apa yang bisa dikerjakan dengan dana CSR ini. Nah ini kan bisa juga untuk teman-teman bekerja ke lapangan, ya kan, yang terdampak langsung oleh adanya perusahaan-perusahaan itu, yang selama ini saya pantau CSR itu ada yang untuk gathering, ya kan, ada untuk temu pelanggan. Salah, itu harus untuk warga sekitar yang terdampak langsung aktivitas perusahaan. Sehingga apa, masyarakat sekitar karena diperhatikan fasilitas kampungnya, jalannya, masjidnya, air bersihnya, listriknya dibantu oleh perusahaan, otomatis mereka merasa cinta, merasa sayang, merasa memiliki terhadap perusahaan itu. Sehingga kalau ada yang mengganggu, mereka dulu ini luar biasa yang akan menghadapi gangguan dari pihak manapun. Nah, ini sangat strategis. Nah, harusnya ini dibicarakan lebih serius CSR misalnya, karena kalau mengandalkan APBD ya mungkin ada keterbatasan. CSR ini luar biasa. Kita banyak perusahaan-perusahaan besar di Jambi. Ada Petrocina, ada WKS, ada Lontar Papirus, ada PTP, ada Pertamina, ya kan? Belum lagi BUMN, belum perusahaan-perusahaan perkebunan, ya kan? Perusahaan-perusahaan batubara. Ya kan, harusnya ini dihimpun. Harusnya ya. Nah, mungkin lebih besar dari APBD nilainya, ya kan? Jadi menghadapi situasi dampak potensi konflik itu mungkin dengan cara memperdayakan tadi, saya rasa teman-teman penggiat, saya rasa tidak lagi mungkin riak-riak ya, seperti itu. Betul. Jadi dulu kan sudah kita petakan dalam tanda kutip sesuai dengan minat dan bakat. Sesuai minat dan bakat. Iya, yang misalnya hobi penelitian, menulis, mungkin dengan Balitbangda bekerja samanya. Ya, dengan dinas pendidikan. Yang hobi pemerhati pendidikan. Betul. Larikan dia ke sana. Ya, betul. Yang hobi bertani dengan dinas pertanian, yang berkebun dengan perkebunan, yang kesehatan dengan rumah sakit dengan dinas kesehatan dan lain-lain. Sesuai dengan minat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program masing-masing ormas. Nah, tentu harus profesional. Jangan yang bidang kesehatan nangani hukum, jangan yang hukum nangani pendidikan, nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Dipetakan, oh ini ormas bidang ini, oh ini ormas bidang ini, ini ormas bidang ini. Nah, termasuk adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, BEM, dan pengurus organisasi mahasiswa ekstra kampus,
itu adalah anak-anak kita yang sangat cerdas, Ya. kemudian sangat semangat, Ya. sangat peduli. Kenapa mereka demo? Karena peduli Karena peduli. terhadap masyarakat dan daerah, ya kan? Jangan salah. Nah, ini harus difasilitasi juga, ya kan? Barangkali bisa dibantu dengan beasiswa, yang mau S2, ya kan? Yang Ya. mau S3, Iya. yang mau jadi ini jadi itu, pedagang atau jadi pengusaha atau jadi merintis usaha mandiri. Kan ada dinas koperasi, ada dinas perindak. Betul, betul. Nah, betul. ini dilibatkan. Saya mau jadi pengusaha muda, misalnya kan, mau merintis usaha. Usaha apa? Bidang ini, salurkan. Nah, ini harus ada yang menjembatani, yang mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Nah, siapa itu ya? Monggo silakan siapa yang tepat untuk itu, sehingga adik-adik ini tadi kalau merasa dilibatkan, merasa diajak bicara, didengar aspirasinya, otomatis mereka merasa tersalur, unek-unek. Unek-unek tadi Ya kan? Dalam istilah Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Unek-unek itu ya. Ya pikiran-pikirannya lah, gagasan-gagasannya tersalur. Oke. Nah, Sedikit lagi, Bang. Artinya gubernur sendiri, kira-kira kalau ini kita lakukan kembali, gubernur harus terima nggak? ya Pak Gubernur kita ini kan orangnya sangat terbuka. Ya. Orangnya sangat terbuka, saya lihat, tidak membatasi diri. Mhm. Kenapa? Karena beliau mulai dari bawah, tahu persis. Ya kan, merintis, kalau tidak salah, mohon maaf, menjadi PNS atau ASN istilah sekarang itu dari SMP. Iya, iya. Ya kan, kemudian persamaan SMA, kemudian kuliah dan seterusnya dari lurah, ya kan, merintis karir sebagai lurah jabatan pertama mungkin, kemudian naik sampai menjadi gubernur. Nah, artinya beliau pasti paham betul apa yang mau dikerjakan, apa yang denyut nadi yang terdengar di masyarakat pasti beliau tahu. Nah, tinggal lagi itu tadi pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu. Iya, nggak mungkin semuanya oleh gubernur. Ya kan, waktunya 24 jam. OPD aja berapa puluh, 1 jam aja, satu OPD nggak selesai. Betul, betul. Nah, artinya bagaimana OPD, kan ada staf ahli, ya kan, ada asisten, ada OPD, Benar. ya kan, ada TA katanya, ada tim percepatan dan lain-lain. Nah, ini harus bersinergi, jangan sampai semua masalah ke gubernur. Betul. Kan udah dibagi habis kerjaan. Masalah perkebunan selain di Kadisbun, perikanan di Kadis Perikanan, ya udah selesai sampai di Selesai situ. semuanya. Untuk apa kalau misalnya masalah perkebunan masih juga demo ke Pak Gubernur? Berhenti aja jadi Kadisbun. Kan begitu? Iya, Nah, iya. begitu iya, juga iya. truk batu bara, kan ada Iya. Kadis SDM, SDM, ada Dinas iya. Perhubungan, selesai di situ. Artinya dengan adanya pemberdayaan semua ke semua pihak, mungkin khususnya terhadap teman-teman penggiat, membantu gubernur nggak itu, Bang? Oh iya, sangat terbantu. Sangat terbantu ya. Dulu kita programkan, saya masih ingat di Kesbangpol 5 kali dalam 1 tahun. Mungkin Bung Idris masih ingat, Iya. kita menganggarkan dengar pendapat atau audiensi antara Forkopimda dengan unsur masyarakat. Iya. 5 kali dalam setahun. 5 kali Misalnya pertama dengan seluruh mahasiswa, tentu bukan semuanya, tapi Iya. BEM-nya, Iya. organisasi kemahasiswaannya, Iya. untuk menyampaikan langsung ke Forkopimda. Iya, iya. Ya kan? Kemudian nanti mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat, Iya, ya kan? betul sekali. Lembaga adat, paguyuban daerah, tua Tengganai, dan lain-lain. Yang ketiga mungkin nanti dengan ormas. Betul. Nah, yang keempat nanti mungkin dengan yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Iya. Nah, artinya apa? Kita punya saluran, punya Iya. channel. Iya. Karena apa? Kata Gus Dur itu, sebagus-bagusnya rumah, Iya. kalau nggak ada comberannya, Iya. hancur semua. Hancur semua. Betul. Pasti akan busuk semua, kotor semua. Betul Nah, sekali. maka gagasan, unek-unek, apapun itu harus ada disalurkan sehingga bisa diidentifikasi apa masalahnya. Iya. Nah, kalau itu bisa dilakukan rutin misalnya, nggak usah 5 kali. 3 kali dalam setahun aja misalnya. Dengan unsur Forkopimda, audiensi. Ya kan? Otomatis ide, gagasan, pendapat, kritik masuk. Masuk semua. Silakan sampaikan di situ sekeras apapun bunyinya, Iya. ya kan? Sepanjang untuk kebaikan Kita sampaikan. welcome. Nah, jadi tidak di jalanan. Betul sekali. Itu dia teman-teman, apa yang menjadi aktivitas oleh Mbak Sigit, dan tentu hari ini apa yang menjadi pembahasan ini, semoga hal ini didengar oleh mungkin Forkompinda ya seluruhnya, mulai dari gubernur sampai ke
dinas-dinas terkait. Mungkin jadi wacana ke depan Mbah ya, mungkin supaya kita bagaimana membantu gubernur itu supaya bisa membangun negeri ini, tentu ada perwujudan yang harus diberdayakan seperti itu ya. Mungkin semua pihak harus terlibat seperti itu. Betul. Ada pesan-pesan untuk masyarakat atau langsung ke Pak Gubernur, Mbah? Apa kira-kira, Mbah? Ya, untuk masyarakat Jambi, pesan saya pribadi, marilah kita berpikiran positif, optimis, ya kan, jangan pesimis, harus optimis, harus positif dan optimis bahwa besok akan lebih baik dari hari ini, ya kan, hari ini lebih baik dari kemarin, jadi ada kemajuan, ada step-step. Nah, kemudian Jambi ini multi etnis, ya kan, berbagai suku ada di Jambi, mari kita bersatu padu, jangan besar-besarkan perbedaan, tapi kita cari persamaannya. Kita cari persamaan. Betul. Ya, jadi jangan, kalau cari bedanya banyak. Ya, kita cari persamaannya. Nah, kemudian mari bersama-sama mendukung pemerintah, siapapun gubernur dan bupati dan wali kotanya. Sepanjang beliau memang untuk memajukan, menyejahterakan rakyat Jambi, wajib kita dukung. Karena dalam agama pun kita ini wajib mendukung ulama dan patuh kepada umaro. Ya kan? Betul sekali. Nah, patuh kepada ulama dan patuh kepada umaro sepanjang umaronya tidak zalim. Dan saya yakin tidak ada pemimpin yang berniat zalim. Ya, kalau ada kekurangan sedikit di sana sini manusia. Nah, kitalah yang mengingatkan, ya, sepahit apapun kita sampaikan. Karena kritik itu kata orang jamu atau obat. Ya. Pahit diterima, tapi menyehatkan. Ya, gizi. Nah, jadi jangan anti kritik, jangan anti masukan, dan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota pasti paham itu. Mereka sangat welcome sepanjang disampaikan dengan cara yang baik. Karena tujuan yang baik, kalau cara menyampaikannya tidak baik, hasilnya tidak baik. Ya, ada orang yang dikritik malah ketawa-ketawa gitu kan, seneng gitu. Tapi ada yang cara menyampaikannya nggak baik, ya mungkin ada resistensi. Nah, tinggal strategi taktik komunikasi saja. Agar potensi tidak terjadi konflik apa? Ya, tadi contoh misalnya pertemuan rutin dari atau berkala Pak Gubernur, ya kan, mengundang teman-teman mahasiswa atau berkunjung ke kantornya. Pak Gubernur mengunjungi sekretariat HMI, PMII, PMKRI, GMNI, GMKI, ya kan, kunjungi sekretariatnya. Mungkin ada kurang komputernya atau nggak ada AC-nya, atau mesin ketiknya rusak, ya kan bisa itu dibantu. Nah, tentu sangat berterima kasih sambil ya komunikasi dari hati ke hati, sambil menjalin saling pengertian. Kenapa? Kemudian kunjungan kerja gubernur misalnya ke daerah, ajak adik-adik mahasiswa nih, BEM ini kan, termasuk organisasi kemahasiswaan intrakampus. Pak Gubernur kunjungan ke daerah pelosok, ajak, siapkan satu mobil khusus mahasiswa, biar tahu, ya kan, adik-adik kita tahu kondisi masyarakat kita di lapangan seperti apa yang harus dilakukan. Oh, ternyata pemerintah sudah bekerja, belum maksimal, betul, karena keterbatasan. Nah, sehingga tidak hidup di Menara Gading, ada istilah ya, tapi ikut terjun ke masyarakat. Itu saran saya, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa itu diajak ketika kunjungan kerja ke pelosok-pelosok Jambi nih, ya kan, daerah-daerah yang masih barangkali lalu lintasnya, jalannya belum baik, ya kan, supaya adik-adik juga merasakan betapa beratnya membangun Jambi. Tapi kalau bersama-sama saya yakin bisa. Saya yakin bisa, semua pasti bisa ya. Bisa. Baik, Mbak Sigit, mungkin cukup sekian waktunya. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.